Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sebuah kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan kisah berjudul Sorop Horror Story. Waktu itu, hari sudah mulai petang. Orang menyebutnya waktu sorop atau sendekala, berputarnya waktu di siang hari ke malam hari, dari terang ke gelap. Dan pada jam-jam seperti itu, sesuatu yang asing sedang merayap keluar. Waktu yang tepat menyembunyikan anak-anak dari sosok yang tak kasat mata. Kulo niki asline saka keluarga sing gak neko. Bapak, ibu, pade, bule lan simbah, kabeh wong apik. Aku percaya iku mas, tapi saya ini sebenarnya berasal dari keluarga yang tidak macam-macam. Ayah, ibu, paman, bibi, dan kakek semuanya baik mas, tapi centekan garis keturunan Mbah niku pendatang sing kemudian rabi kale Mbah Dok, tiang Jawa asli. Usaha keluarga kula niku berdagang. Memang dari garis keturunan kakek, beliau adalah pendatang yang kemudian menikah dengan nenek asli Jawa. Usaha keluarga itu berdagang. Gak ono sing aneh, gak ono. Sampai pade gowo mantok mbak niku, mbak sing bakal dadi bude kulo mengken. Gak ada yang aneh, gak ada. Sampai pada membawa perempuan itu, perempuan yang nanti jadi bude saya. Saat itu, Hanuf masih duduk di bangku SMP kelas 7. Setelah sholat bersama keluarga, mereka menuju pawon. Di sana ada tempat meja makan, tempat keluarga Hanif berkumpul. Hanif menjadi yang terakhir datang, namun saat dia akan duduk, bapaknya melihat ke arahnya. "Duk, pade derematu, tolong celukan budemu ing kamar. Wis wayahe mangan yo. Nak, pademu belum pulang. Tolong panggilkan budemu, sudah waktunya untuk makan ya." Hanif terdiam lama. Ia seperti melamun, namun kemudian gadis kecil ini mengangguk, berjalan pergi. Kamar pade berada di sisi kanan. Bila berjalan dari arah dapur, langit sudah gelap, terlihat dari celah-celah gending tua. Gadis kecil ini lagi-lagi melamun. Ada perasaan ragu. Bagian yang paling tidak disukai dari rumah ini adalah kamar milik pade, apalagi bila harus masuk. Hanif sudah berdiri di muka pintu kayu. Dia terdiam di sana, memandang tuas pintu untuk beberapa saat sebelum memberanikan diri mengetuk. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. "Bude, niki Hanif, wayahe dahar." "Bude, ini Hanif. Sudah waktunya untuk makan." Masih tidak ada jawaban. Mungkin Bude sedang tidur, pikir Hanif waktu itu. Namun dari dalam ia mendengar nafas mendengus, seperti menggeram. Anehnya, meski terdengar kasar, namun sejatinya suara itu begitu halus, seperti masuk telinga dengan cara lembut. Hanif berhenti, lalu ia mendorong pintu perlahan. Kamar Bude memang gelap. Hanif sudah hafal karena biasanya pade yang menyalakan lampu. Sudah lama ia ingin tahu kenapa Bude suka sekali dengan keadaan kamar yang gelap gulita seperti ini. Namun pertanyaan itu ia urungkan karena tak tahu harus bertanya kepada siapa. Di sana, meski dalam keadaan gelap, ada sedikit cahaya lampu dari luar yang masuk lewat jendela. Hanif melihat Bude sedang tidur, namun kondisi tubuhnya ganjil. Ia meringkuk seperti orang kedinginan di sudut kasur kapuk. Hanif hanya diam. Suara menggeram itu berasal dari sana. Aroma lembab, dingin lantai tikel, dan bau apek dari debu. Hanif sangat membenci kamar ini. Ia tak tahu alasan sebenarnya selain alasan-alasan tersebut. Namun, kondisi di dalam kamar ini begitu mencekam. Siapapun pasti merinding, apalagi bila orang tahu seperti apa Bude itu. "Bude, Bude," panggil Hanif. Kakinya berjalan sedikit demi sedikit untuk mendekat. Kasur kapuk disanggah dengan ranjang besi berkarat, namun masih terlihat kokoh. Bude masih meringkuk, menggeram persis seperti orang kedinginan. Hanif masih berusaha memanggil pelan, dan pelan. Tangan Hanif yang pendek berusaha menjangkau dan menyentuh tubuh Bude yang ada di sudut kasur. Namun sayang sekali, gadis kecil itu tak bisa menjangkaunya. kecuali ia ikut naik ke atas kasur yang akan menimbulkan suara kreket
yang cukup keras. Ia tak mau mengganggu Bude. Namun, di lain hal, ia harus mencari tahu apa yang terjadi dengan bibinya. Apakah beliau sakit? Ataukah beliau sedang... Hanif naik ke atas kasur. Suara kekeket panjang terdengar. Namun Bude seperti tak peduli. Ia masih menggeram sendirian di sudut itu. Tangan kecil Hanif menyentuh punggung Bude. Ada yang aneh saat Hanif menyentuh punggungnya. Kulit yang terbungkus kain itu entah kenapa berasa begitu dingin. Hanif hanya terdiam sejenak, sedangkan Bude, ia tiba-tiba tak lagi menggerang. Tubuhnya diam tak bergerak. Hanif semakin merasa aneh. Bude, Bapak ngeken kulo. Bude masih terdiam seperti patung. Selang beberapa saat, dia berniat membalik muka, tapi terdengar suara seperti orang sedang bergumam kesal dan marah. Hanif tak bisa mendengarnya dengan jelas. Hanif bergerak mundur. Ia mulai merasa takut. Bude iso jelek tolong. Nak, Bude bisa minta tolong. Hanif masih diam. Suara Bude terdengar lain. Samar-samar serak. Hanif tak menjawab. Nyideo, gak usah wedi. Merene, nak, dengarkanlah. Gak usah takut kesini. Hanif yang mematung di atas kasur lalu tergiur. Saat Hanif mulai merangkak di atas kasur mendekati Bude, tangan keriput yang sedari tadi hanya diam tiba-tiba mencengkeram lengan Hanif. Tapi sebelum melihat wajah Bude, telapak tangan seorang tiba-tiba menutup mata Hanif, menarik Hanif sebelum menggendongnya menjauh. Hal yang terjadi selanjutnya adalah Hanif melihat Parde menutup pintu kamar. Ia bilang Bude sedang tidak enak badan, jadi dia belum bisa bergabung dengan yang lain. Parde meminta maaf kepada Hanif agar kembali dengan yang lain. Sementara beliau sendiri kemudian masuk ke dalam kamar. Sesaat sebelum pintu tertutup, Hanif bisa melihat wajah Bude dengan raut wajah keriput serta rambut panjang acak-acakannya. Melihat Hanif melotot, namun ia tersenyum menyeringai, persis seperti wajah nenek-nenek di film-film setan. Tapi Hanif tak pernah menceritakan kejadian ini. Simpang siur tentang keanehan Bude sebenarnya tak hanya jadi perbincangan keluarga, tapi tetangga-tetangga desa. Pernah ada 2 orang warga yang saat itu sedang jaga malam. Saat melewati di area kuburan, mereka mengaku melihat seorang wanita bergaun putih berjalan sendirian. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka mengikuti. Kebetulan hari itu ada warga sepuh yang baru meninggal. Entah bagaimana, di salah satu kuburan, mereka menemukan wanita ini berjongkok. Posenya terlihat seperti sedang berdoa. Merasa ada yang janggal, mereka berjalan mendekat. Menghindari kesalahpahaman, 2 warga orang ini sepakat berjalan pelan, berusaha tak menimbulkan suara, sambil memutar agar bisa melihat siapa dan apa yang sedang dilakukan oleh seorang wanita malam-malam seperti ini. Saat itulah mereka yakin wanita yang ada di kuburan itu adalah Bude. Bude sedang berjongkok, sedangkan kedua tangannya menjemput tanda kuburan, lalu memasukkannya ke dalam mulut, melahapnya, seolah-olah itu seperti nasi putih di atas sebuah piring. Sebenarnya, semenjak cerita itu tersebar, banyak orang mengaku tidak percaya. Tapi sayang, lebih banyak orang yang percaya dengan cerita tersebut. Hanif dan keluarga sendiri tak tahu harus bereaksi seperti apa. Namun Parde mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Tidak sampai perlahan-lahan, semua mulai menyadari keanehannya. Hanif, Isti dan seluruh anggota keluarganya sedang duduk di atas meja makan. Lauk dan nasi tersaji di hadapan mereka. Namun hanya Bude seoranglah yang melihat kami semua makan dengan ekspresi wajah kosong. Nasi di atas piring tak disentuhnya sama sekali sampai menjadi dingin. Meski begitu, tak ada yang berani menegur, bahkan Parde sendiri seolah-olah tak melihatnya. Hanif dan Isti beberapa kali mencuri-curi pandang. Wajah wanita itu begitu kacau. Ia tersenyum berkali-kali sendirian. Di lain waktu, Bude sudah mulai mau melahap nasi. Meski caranya terlihat lebih aneh, ia mencengkeram nasi putih, melahapnya ke mulut bulat-bulat.
seperti orang yang sudah lama tak pernah makan, tanpa menyentuh lauk sedikit pun. Malam itu, Hanif tahu bapak dan ibu sedang berbicara. Mereka duduk di ruang tengah bersama Pade, menceritakan tentang rumor-rumor miring. Namun, Pade bersikeras bahwa istrinya hanya sedikit sakit karena usaha Pade yang baru saja bangkrut, ditambah dengan baru saja kehilangan jabang bayi. Ia meminta waktu setidaknya untuk sembuh. Namun, puncak dari segala masalah ini adalah bapak dan ibu menemukan Bude merobek daging berwarna kemerahan dari perut seekor kucing malang di tengah-tengah lorong. Waktu itu, bapak dan ibu sudah tidak bisa menahan lagi. Bude dan Pade harus pergi. Namun siapa sangka, keputusan ini justru menjadi titik awal cerita ini. Karena semenjak pengusiran itu, rentetan kejadian ganjil seperti tak berhenti muncul di dalam rumah kami. Disinilah semuanya dimulai. Duk, kamu ndak pulang tah? Ndak kangen sama bule? Kabe duluk sepakat, rumah iki hak warismu. Mulai yandu, ben oma iki nggak kosong. Nah, kamu nggak pulang, nggak kangen sama bibi. Semua saudara kita sepakat, rumah ini adalah hak kalian. Pulang ya nak, biar rumah nggak kosong. Kosong ya nopo to bule. Pade kali Bude kan teng beriku. Kosong bagaimana sih bi? Pade dan Bude kan tinggal di situ. Wanita di ujung telepon berhenti sebentar. Hening yang cukup lama membuat ia berkata, Pade baru saja nggak ada. Nggak ada ya opo? Tanya Isti. Di sampingnya duduk Hanif yang tak kalah terkejut mendengarnya. Dowo ceritane. Mulai dilek yo. Isti mematikan telepon. Melihat kakaknya yang sedang menunggu jawaban, Pade pejah. Bule kepengin kene mantok mbak. Hanif terdiam sebentar. Bude minggat, jare ono masalah ning omah. Pade nyelok jenenge kene mbak, sadurunge nggak ono. Bude pergi, katanya ada masalah di rumah. Pade terus manggil-manggil nama kita sebelum dia nggak ada. Tenang tah? Beneran tah? Isti mengangguk, buta dengan apa yang terjadi. Hari itu juga Hanif bersama adiknya Isti menuju ke stasiun. Mereka harus pulang. Namun tak menepik bahwa Hanif merasakan firasat yang buruk. Ia tak bercerita kepada Isti bahwa semalam ia bermimpi. Ia melihat Pade melambai-lambaikan tangannya. Konon itu disebut dengan wakrung. Sebuah mimpi di mana kita dipertemukan oleh orang yang kita rindukan. Konon bila kita datang ke tempat orang yang melambai-lambaikan tangannya, padahal dia sudah meninggal, kita juga akan mati di dalam tidur kita. Orang Jawa zaman dulu sering menemui hal seperti itu. Masalahnya, Hanif baru tahu bila pada kabarnya sudah meninggal. Meski dalam harapan Hanif, Bule cuman berbohong agar mereka pulang. Bagaimanapun, setelah apa yang terjadi, Hanif masih merasa yakin bahwa Pade orang baik. Ibu dulu sering bercerita, sebelum beliau kehilangan istri pertamanya, ia adalah laki-laki yang selalu membantu menggendong Hanif saat masih kecil di bawah pohon jambu tepat di depan rumahnya. Namun, Hanif juga tidak bisa lupa kejadian sorop saat itu terjadi dan menimpa ibunya. Waktu itu sebelum maghrib, ibu ada di dapur. Ia sedang menanak nasi di depan tungku saat seorang nenek tua melintas di belakangnya. Ibu tak bisa melihat, namun bisa merasakan kehadirannya. Sosoknya bersanggul dengan badan yang bungkuk. Menggunakan jarik, ia senang berada di sekitar dapur. Ia sudah terbiasa dengan kehadirannya, namun sorop itu berbeda. Ia merasa nenek tua itu memandanginya dari sudut dapur, di samping tumpukan kayu bakar. Aneh, tak seperti biasanya, ia seperti itu. Tak hanya itu, nasi yang seharusnya sudah matang tak kunjung tanak. Sebaliknya, nasi itu berbau bangkai. Hal yang membuat ibu sontak muta-muta, sampai akhirnya tak sanggup merasa sakit ketika dalam tenggorokannya keluar tanah hitam beraroma busuk. Setelah kejadian itu, hal buruk seperti silih berganti.
datang masuk ke dalam kediaman kami. Ibu yang hanya bisa terbaring di atas kasur mulai merasa bahwa ada sesuatu yang begitu hitam tinggal di rumah ini. Ya, sekali lagi tak bisa melihatnya, tapi bisa merasakannya. Hanif sedang tertidur saat ia mencium aroma wangi. Ia tak tahu dari mana asalnya. Namun, ada belayan tangan dingin membelai-belai rambutnya. Isti tidur di sisi lain. Saat Hanif mulai sadar dan mencoba melihat siapa yang ada di sampingnya, namun ia tidak menemukan siapapun. Disitulah terdengar ibunya menjerit, membuat seisi rumah gaduh. Hanif turun bersama dengan adiknya melintas ke kamar orang tuanya, tempat di mana bapak sedang duduk dan menahan kedua tangan ibu, sedangkan di bawah kaki mereka terlihat rambut menyuntai berjatuhan dengan darah. Hanif tak bisa melupakan wajah ibu yang melotot melihat bapak beristighfar sambil menahan kedua tangan ibu. Ibu menggeram, menjerit, lalu berkata, "Iki ngudugu rumah kene, minggat koe. Rumah ini bukan milik kita. Pergi sana." Tak lama, ia menggigit leher bapak. Demikian kisahnya. Kita lanjutkan part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.